Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, pemirsa, kita masih ngobrol barengan sama Kak Fahmi yang kemudian tertarik untuk menjadi seorang content creator sejak berapa tahun berarti kalau di 2017, sekitar 4 tahun yang lalu begitu ya, dan kemudian aktif untuk membuat konten-konten yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi rekan-rekannya yang ingin mengunjungi satu wilayah. Nah, jadi sebenarnya pemirsa, ketika Anda juga memiliki satu cita-cita untuk menjadi seorang content creator misalnya, maka saya pikir ya dimulai juga nih dari tujuannya apa sih, sehingga kemudian kita bisa menentukan konten apa yang akan kita create atau kita buat. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih ngobrol barengan sama Kak Fahmi karena pasti banyak banget tips and trick bagaimana bisa menjadi seorang content creator yang handal, yang nggak gampang bosen juga gitu. Karena kadang-kadang kalau ngelaksanain satu aktivitas, kita jadi suka bosen atau kita udah ambil videonya, mentahannya udah banyak tapi nggak kita edit-edit sehingga tetap tidak bisa disaksikan oleh banyak orang gitu kan. Itu kayaknya kerjaan saya tuh ya, suka banget bikin video-video mentah gitu kayak sekian detik tapi ya udah terus-terusan mentah. Nah, kalau Kak Fahmi kan dibuat akhirnya menjadi satu video yang layak tayang, bisa disaksikan oleh rekan-rekan, setidaknya bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat gitu ya Kak Fahmi ya. Nah, Benar. Kak Fahmi, aku pengen tanya lagi nih, selain tadi ada Malam Jabah, terus ada konten apa yang berhasil dibuat lagi oleh Kak Fahmi? Di masa pandemi ini kita kan nggak bisa kemana-mana. Jadi kisah Malam Jabah itu sebelum pandemi melanda, saya bisa melalang buana di Pakistan. Ini yang cukup menarik tentang Lebaran ketika pandemi di Pakistan. Gitu. Itu juga berhasil ditangkap gambar-gambarnya, berhasil diabadikan. Apa yang menarik Kak Fahmi ketika membuat video Lebaran ini Kak Fahmi? Ya tentunya bikin Lebaran di Pakistan itu kita jauh dari keluarga. Kemudian tidak seperti di Indonesia yang Lebaran itu kemana-mana rame gitu kan. Ya kita di sini setelah sholat Id, ya sudah masing-masing open room, open kamar gitu, bikin masakan, kemudian menyediakan bagi teman-teman yang tetangga kamarnya gitu. Kemudian yang menjadi menarik juga di sini kita bikin masakan Lebarannya itu bukan ketupat, tapi ya ala kadarnya aja. Ada kalau di sini ya roti parata gitu. Itu pakai ayam, kemudian namanya ayam itu chicken karahi gitu. Jadi bukan seperti di Indonesia kita makan opor, kemudian kita makan ketupat, ya kita makan seperti yang ada di Pakistan itu sendiri. Gitu. Bukan sayur gitu godok yang dibikin ya. Apalagi itu. Apalagi sulit. Sebenarnya apa sih yang bikin nggak bisa gitu bikin makanan-makanan seperti yang ada di Indonesia? Artinya kan kita kangen, terus karena jauh dari keluarga, ya udahlah bikin aja sendiri menu sayur godok, lontong atau ketupat dan lain sebagainya. Apa yang membuat kesulitan sampai itu tidak bisa direalisasikan? Pertama bahan-bahannya ya, bumbu-bumbunya itu sulit didapat di sini, dan sekalipun ada, kita ngolahnya juga belum tentu sama seperti ibu-ibu kita yang ada di Indonesia, karena kita kan di sini mahasiswa gitu. Jadi coba lihat YouTube, kemudian searching di Google dan sebagainya, ya nggak jadi ala kadarnya. Ya itu alhamdulillah bisa kita nikmatin. Yang jadi nikmat itu karena kita makannya sama-sama. Sambil makan, habis itu sharing-sharing gimana kalau lebaran di kota ente, gimana kalau lebaran sama keluarga ente. Biasanya juga kan dapat angpau gitu kan. Yes, betul banget. Itu yang dinanti-nanti tuh ya. Cuman kalau di sini nggak ada yang angpauin. Ya sudahlah ya, nikmati dulu aja itu roti paratanya. Nah, Kak Fahmi, untuk durasi tadi seperti video yang sudah kita saksikan bersama gitu ya, sekitar 1,5 menit. Untuk durasi 1,5 menit itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeditnya dan mengambil gambar-gambarnya? Ini sebenarnya seperti apa sih caranya? Oke, sebagai content creator, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang
ingin bikin video kan. Betul. Jadi ketika ada suatu acara itu biasanya kita ngobrol sana sini. Cuman saya berusaha di situ ada muka saya, di situ ada kejadian gitu, kejadian yang kita tangkap. Nah itu jadi kita maksimalin tangkap apa aja, ya kan videonya. Kemudian untuk masa editingnya itu tergantung mood sih. Kalau misalkan lagi mood pakai laptop itu ya bisa 5 jam gitu. 1,5 menit mengeditnya sampai 5 jam gitu ya? Iya, saya masukin efek-efeknya, masukin color gradingnya. Kemudian ternyata udah selesai masih ada salah, akhirnya dibenahin lagi. Baik. Jadi seperti itu. Baik. Berarti bisa ya kalau kita mau bikin, biasanya kan nih kayak misalkan saya aja agak kesulitan pengen deh bikin satu video gitu kan, aktivitas atau kayak apa sih kita bilangnya ya, membuat satu konten gitu kan, tapi pengennya tuh ada wajah kita juga, ada aktivitas kita sama teman-teman juga gitu, dan ternyata itu bisa-bisa aja dilakukan. Nah kalau menentukan kejadiannya ini seperti apa? Apa yang menjadi tolak ukur bagi seorang content creator bahwa ini adalah satu kejadian yang penting atau layak untuk ditampilkan? Sebelum bikin video itu jadi saya sering ngelihat di YouTube atau di platform manapun tentang video-video lebaran atau video apapun itu, saya ngelihat bagaimana video itu diambil, entah misalkan close up mukanya aja gitu, entah dia muter videonya gitu, atau dua orang lagi bercakap-cakap gitu. Jadi kalau di awalnya sudah ada gambaran untuk membuat suatu video, jadi ketika ngedit itu udah lebih mudah gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi ketika ngedit itu ini videonya mau kayak gimana. Jadi sudah ada gambaran, kita tinggal ngambil gambar-gambarnya aja, masukin musik, diedit, jadi. Artinya nih pemirsa, jadi satu tambahan ya, kalau kita mau membuat satu konten, ada baiknya kita membuat kayak semacam rundown gitu ya. Jadi kayak rundownnya kita mau seperti apa, sehingga itu akan memudahkan dalam proses editing. Karena kalau enggak, ya itu nanti jadinya kayak saya akan banyak video-video mentah gitu. Karena bingung mau ambilnya dari mana dulu ya, kayak mengawalinya apakah dari isi utamanya dulu atau dari perjalanannya dulu gitu kan. Sebenarnya benar gak sih? Ini kan kalau menurut saya ya, nggak ada salah dan benar ketika kita membuat konten atau urutan video. Nah, tapi yang sebenarnya seperti apa sih Kak Fahmi? Kalau saya pernah ngikutin seminar tentang videografi gitu, jadi pertama yang ada misalkan persepsi dari orang itu musik dulu atau video dulu, mana nih yang benar nih? Kalau bagi saya itu konsep dulu, nggak dua-duanya, nggak video, nggak musik. Jadi konsep dulu, ini konsepnya mau ceria, kemudian dia mau tegang, mau serius. Kalau funny, ceria gitu, otomatis kita banyak ngambil footage, potongan video, yang itu ke arah muka orang atau kegiatan ketika orang itu ceria. Nah, gitu. Kalau misalkan kita emang mau buatnya tegang, kemudian sinematik, bagus gambarnya gitu kan, seperti trailer film, otomatis kita mengikuti kaidah, misalkan wide angle atau close up. Jadi tergantung kita maunya gimana konsepnya. Baru setelah itu masuk ke musik itu terakhir gitu. Kalau bagi saya. Dan itu bisa jadi tips juga nih ya untuk para content creator pemula ya, bagaimana kemudian menentukan konsep. Jadi tentukan dulu konsepnya, nanti baru teman-teman bisa mulai membuat sebuah konten. Nah teman-teman, setelah ini aku pengen juga sharing sama teman-teman, pastinya tetap nanya sama Kak Fahmi gitu ya, seperti apa sih tipe-tipe content creator, adakah dan apa aja? Tetap bersama dengan kami di PTV Show.